Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Yang saya muliakan Al-Mukarram Abah Kiai Haji Ali Murtado MA MSI beserta keluarga. Yang saya hormati pemateri pada sore kali ini yakni Gus Muhammad Naif yang telah hadir di tengah-tengah kita. Dan yang tak terlupakan pula kepada Dewan Asatid, Wa'alim, Wal Isma'u, serta yang akan menjadi calon Isma'u pada masa khidmat 2025-2026. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kita nikmat sehat dan waktu luang, sehingga pada sore kali ini kita diberi kesempatan untuk dapat berkumpul di tempat yang insyaallah penuh barakah ini. Amin amin ya rabbal alamin. Salawat seiring salam tetap tercurah limpahkan kepada habibana wa nabiyana wa maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah membawa kita selaku umatnya dari zaman jahiliyah sampai zaman Islamiyah. Baik, saya di sini selaku moderator pada materi sore kali ini yang akan dibawakan oleh Gus Muhammad Naif tentang meningkatkan jiwa leadership. Sebelumnya saya akan bacakan CV beliau. Beliau memiliki nama lengkap Muhammad Naif. Umur beliau sekarang umur 21 tahun. Dan beliau sedang menempuh pendidikan di Islamic University of Medina. Untuk mempersingkat waktu, langsung saja kita masuk ke materi yang akan dibawakan oleh Gus Muhammad Naif tentang meningkatkan jiwa leadership. Waktu dan tempat kami persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya semuanya? Sehat semua? Masya Allah. Sebelum mulai saya mau kita jargon dulu sama-sama ya. Kalau saya bilang ulumuddin, jawabnya apa? Luas apa? Luas ilmunya? Ya, kita coba ya. Ulumuddin. Coba sekarang putra sendiri, putri sendiri, oke? Putri dulu. Ulumuddin. Sip, bagus. Coba yang putra ya. Ulumuddin. Mantap semua, pada semangat ya. Oke, di sore hari yang insya Allah penuh berkah ini, kita akan sama-sama menyelami atau mengulik sebuah topik yang sangat relevan bagi masa depan kita semua ya. Yaitu topik meningkatkan jiwa kepemimpinan dalam diri. Jadi judulnya agak saya ubah sedikit tadi ya. Sekarang saya mau nanya, pemimpin itu apa sih? Atau kepemimpinan itu apa? Coba ayo jawab. Yang bisa jawab angkat tangan. Atau apa deh hal yang selalu bergandengan dengan kepemimpinan? Yo apa yo? Contohnya pemimpin itu harus bisa mengarahkan. Betul nggak? Betul. Nah, ayo coba dari kalian apa? Kepemimpinan itu apa sih? Ya, apa? Harus menjadi contoh buat anggota-anggota. Betul, nice. Yuk yang lain. Apalagi ayo yang putri. Siapa tadi namanya? Ahmad Fadli, oke. Yo yang lain ada lagi? Masa cuma satu? Oke, jadi
pemimpin ya. Dan di sini bisa dibaca seorang pemimpin tuh bisa kita ibaratin seperti nahkoda sebuah kapal ya. Tanpa nahkoda, kapal tersebut tuh jadi kebingungan harus pergi kemana, dan dia juga bisa terombang-ambing di atas laut. Jadi dia tersesat di tengah-tengah laut. Begitu juga dengan sebuah kelompok atau organisasi. Kalau kelompok atau organisasi ini nggak ada seorang pemimpin, maka kelompok ini akan kebingungan, akan kesulitan untuk mencapai tujuan yang benar gitu. Kemudian lanjut ke kepemimpinan. Nah, kepemimpinan adalah kemampuan seseorang untuk mempengaruhi, untuk mengajak orang lain bekerja sama dengan baik, untuk menjadi panutan, kayak yang tadi ya, menjadi contoh, menjadi panutan, bisa dipercaya, mampu membuat orang lain semangat dalam melakukan sesuatu. Jadi mampu membakar sesuatu orang lain ya. Jadi mampu membakar semangat orang lain. Juga mampu bertanggung jawab atas setiap keputusan yang diambil. Oke. Selain itu, pemimpin juga harus punya hati yang mau melayani. Artinya, pemimpin ini hadir untuk membantu dan memberi manfaat bagi orang lain, bukan malah minta dilayani. Pemimpin juga harus peka terhadap situasi, harus peka terhadap masalah, dan juga harus mampu mencari jalan keluar ya, mampu mencari solusi dengan bijaksana. Pemimpin yang baik juga harus menjadi contoh yang menginspirasi, harus membuat orang lain termotivasi untuk terus belajar dan berkembang. Nah, kesimpulannya, jadi kepemimpinan adalah tentang tanggung jawab, tentang tentang kepedulian, tentang keteladanan, tentang pengaruh dan lain sebagainya. Siapapun orang yang memiliki sifat tersebut, meskipun dia itu tidak memiliki jabatan, meskipun dia itu tidak memiliki pengikut yang banyak, dia tidak menguasai suatu hal, tetap orang ini bisa disebut sebagai pemimpin. Oke, kita lanjut. Sekarang pentingnya jiwa leadership. Jadi dari leadership ini pentingnya adalah bisa membantu individu menjadi lebih mandiri dan bertanggung jawab. Kemudian pentingnya adalah meningkatkan kepercayaan diri, juga membantu membentuk kerja tim dan koordinasi. Juga berguna dalam dunia kerja, organisasi ataupun masyarakat. Dan yang terakhir, membentuk karakter visioner dan inovatif. Nah, sekarang saya mau nanya, apa ciri-ciri pemimpin yang baik? Ayo. Ada yang bisa jawab? Ciri-ciri pemimpin yang baik, contohnya apa? Ayo yang putri jawab. Fadil lagi. Ya, Pak. Mampu mempertanggungjawabkan segala keputusan. Betul. Jadi ciri-ciri pemimpin yang baik tuh bertanggung jawab ya. Yang lain? Ada di sini tuh. Apa? Ada? Oh ya, sorry. Apa? Bisa dipercaya, betul. Yang lain? Selain dari sini ya. Siapa tadi namanya? Siapa?
aurat. Ada lagi? Oh iya, siapa? Amanah, betul. Siapa namanya? Ilham. Ada lagi? Sudah? Nah, di sini bisa dibaca ya, ciri-ciri pemimpin yang baik. Jadi ciri-ciri pemimpin yang baik itu harus memiliki visi dan misi dan juga arah yang jelas untuk langkah-langkah ke depannya. Kemudian mampu berkomunikasi dengan baik. Kemudian jujur dan bertanggung jawab seperti yang tadi disampaikan oleh Fadil ya. Kemudian juga harus mampu mengambil keputusan yang baik. Kemudian dapat memotivasi dan membangun tim. Dan yang terakhir, menjadi teladan bagi orang lain. Nah, saya mau nanya lagi. Siapa tokoh yang patut kita teladani dalam kepemimpinannya? Mungkin kemarin sudah disampaikan oleh Abah, ya, Aziz. Betul, Rasulullah SAW. Yang lain? Tadi angkat tangan juga. Umar bin Khattab, betul. Yang lain? Banyak sekali. Ada yang angkat tangan lagi? Ya, apa? Salahuddin Yusuf Al-Ayyubi, nice. Siapa lagi? Ada lagi? Ini siapa namanya yang sebelah Aziz? Khairul Faqih. Tadi yang jawab Salahuddin siapa namanya? Raihan. Yo, siapa lagi? Ada lagi? Tokoh-tokoh yang patut kita teladani kepemimpinannya. Ini yang putri kok baru satu ini yang jawab ini. Ya. Umar bin Abdul Aziz. Apa tuh? Tahu nggak sifatnya apa yang patut kita teladani? Adil. Kemudian ada lagi? Tanggung jawab. Ada lagi? Tawadu. Ada lagi? Ya. Nah, ini tokoh-tokoh yang patut kita teladani kepemimpinannya. Pertama ada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ini memiliki sifat yang sangat patut kita teladani ya dalam kepemimpinannya. Dan yang paling masyhur itu 4 sifat yang pertama itu. Siddiq, amanah, tabligh, fatona. Tapi selain itu juga Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memiliki sifat yang peduli dan melayani umatnya. Kemudian memiliki sifat berpikiran positif. Kemudian memiliki sifat dermawan dan juga memiliki sifat murah hati. Jadi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu ini udah dijelasin ya sama Abah juga tadi malam. Jauh sebelum Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam diutus menjadi nabi, beliau itu memiliki julukan Al-Amin. Karena kejujuran beliau, kejujuran dalam bersikap, kemudian kejujuran dalam perbuatan ya. Jadi beliau itu dihormati oleh orang-orang sekitar, oleh penduduk Mekah. Kemudian memiliki sifat amanah. Jadi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu selalu menjalankan setiap amanah yang diberikan. Baik amanah risalah itu amanah menyampaikan wahyu ataupun amanah duniawi. Contohnya menjaga barang titipan atau memimpin pasukan ya, dengan sebaik-baiknya tanpa pernah mengecewakan. Itu. Kemudian ada sifat tabligh. Beliau itu tabligh artinya apa tabligh? Menyampaikan, betul.
Jadi Rasulullah SAW juga mampu menyampaikan ajaran Islam dengan sangat jelas, kemudian dengan sangat mudah dipahami, dan juga disesuaikan dengan kondisi serta tingkat pemahaman audiensnya. Beliau juga seorang pendengar yang sangat baik. Kemudian ada sifat fatona, artinya apa? Cerdas, betul. Rasulullah SAW itu menunjukkan kecerdasannya yang sangat luar biasa dalam mengambil keputusan, kemudian menyusun strategi perang, contohnya seperti perang Khandaq ya. Dan juga Rasulullah SAW itu sangat cerdas dalam memecahkan masalah yang kompleks. Contohnya yaitu perjanjian Hudaybiyah. Jadi Rasulullah itu selalu berpikir jauh ke depan. Kita sebagai santri juga harus seperti itu. Kita sebagai santri itu harus rajin belajar, harus rajin membaca, kritis dalam berpikir, kemudian mencari solusi kreatif atas setiap masalah yang dihadapi, dan juga harus memiliki visi dan misi yang baik ya, visi misi yang baik tentang apa yang akan kalian capai di masa depan gitu. Jadi kalian jangan mudah puas dengan ilmu yang sudah kalian miliki. Kalian harus terus gali ilmu-ilmu, karena ilmu itu sangat banyak sekali ya. Kalian harus terus gali potensi diri. Kemudian Rasulullah juga sangat peduli dan melayani umatnya. Rasul itu sangat peduli ya terhadap sesama, baik fakir maupun miskin, kemudian yatim piatu, bahkan kepada mereka yang memusuhi beliau. Beliau itu selalu mendahulukan kepentingan umatnya dibandingkan kepentingan pribadinya. Jadi menunjukkan pemimpin yang penuh kasih sayang dan empati. Rasul juga memiliki sifat berpikiran positif ya. Jadi Rasulullah itu kalau zaman sekarang ini namanya positive vibes gitu ya. Positive vibes. Jadi Rasulullah itu pernah ada satu sahabat yang memiliki nama dengan arti buruk. Nah, jadi Rasulullah itu mengubah nama itu agar kehidupannya itu menjadi berubah. Jadi ada sahabat yang bernama Hazin. Arti Hazin apa? Sedih, betul. Diubah namanya menjadi Sa'id. Sa'id apa? Sa'id itu bahagia ya. Kemudian Rasulullah juga sangat dermawan orangnya dan juga murah hati. Nah, lanjut selain Rasulullah SAW, tokoh yang patut kita teladani kepemimpinannya itu ada Abu Bakar As-Siddiq. Abu Bakar As-Siddiq itu memiliki sifat yang siddiq, sesuai dengan namanya, As-Siddiq, jujur. Kemudian memiliki sifat dapat dipercaya dan juga orangnya tegas dan berani. Kemudian bijaksana dan penuh kasih sayang. Dan yang terakhir, Abu Bakar As-Siddiq ini orangnya sangat konsisten. Dan dilanjut sekarang ada Umar bin Khattab. Umar bin Khattab juga tokoh yang harus kita teladani dalam kepemimpinannya ya. Umar bin Khattab itu orang yang sangat adil dan tidak pandang bulu. Kemudian tegas dan berani. Kemudian orang yang sangat sederhana, tidak suka dengan kemewahan. Kemudian pemimpin yang peduli dengan rakyatnya. Pemimpin yang visioner, jadi memikirkan masa depan rakyatnya, memikirkan masa depan yang akan dihadapi itu. Dan juga beliau sangat rendah hati. Masih ada lagi tokoh yang harus kita teladani. Contohnya seperti Ali bin Abi Thalib. Ali bin Abi Thalib ini orang yang sangat cerdas dan bijaksana, dan bahkan Ali bin Abi Thalib ini salah satu sahabat yang paling cerdas ya. Jadi Rasulullah SAW itu pernah bersabda, saya lupa jelasnya gimana. Jadi kota ilmu itu saya, dan bukunya adalah Ali bin Abi Thalib. Kalau tidak salah seperti itu, saya lupa ya. Jadi Ali bin Abi Thalib adalah sahabat yang sangat cerdas. Kemudian khalifah yang sangat cerdas, Ali bin Abi Thalib juga sangat adil dan teguh dalam prinsip. Kemudian beliau orang yang sangat berani dan juga tangguh, dan juga rendah hati, dan kemudian pemimpin yang dekat dengan rakyatnya.
Nah, di sini ada Muhammad Al-Fatih. Siapa yang tahu Muhammad Al-Fatih? Tahu semua Muhammad Al-Fatih? Nggak tahu? Waduh. Muhammad Al-Fatih adalah orang yang menaklukkan Konstantinopel. Ikhwan tahu ya, Ikhwan? Tahu ya. Jadi dia ini menaklukkan Konstantinopel di umur yang sangat muda, yaitu umur 21 tahun. Seumuran sama saya sekarang. Tapi dia udah bisa menaklukkan kota Konstantinopel. Nah, jadi Muhammad Al-Fatih juga punya sifat-sifat yang sangat baik dari kepemimpinannya ya. Memiliki visi misi yang jelas untuk jangka-jangka yang panjang. Kemudian cinta terhadap ilmu dan pembelajaran seumur hidup. Jadi dia itu terus menggali ilmu, terus belajar tanpa pernah kenal kata lelah. Kemudian juga memiliki sifat keberanian mengambil resiko dan juga berinovasi. Jadi Muhammad Al-Fatih itu dulu pernah dengan pasukannya itu mengangkat kapal lewat daratan. Bingung gak kalian ngangkat kapal lewat daratan? Jadi biar mengecohkan lawannya gitu. Sampai-sampai lawannya itu gak kepikiran dan akhirnya ya kesusahan untuk melawan Muhammad Al-Fatih. Nah, jadi keberanian mengambil resiko dan berinovasi. Kemudian menyatukan dan memotivasi pasukan. Dan juga menjunjung tinggi akhlak dalam kemenangan. Dan yang terakhir kedisiplinan dan ketegasan. Oke. Sekarang kita masuk ke meningkatkan jiwa kepemimpinan dalam diri. Setelah kita memahami ya, setelah kita meneladani dari tokoh-tokoh yang sudah kita bicarakan tadi, bagaimana sih kita bisa mengaplikasikannya dalam kehidupan sehari-hari kita sebagai santri gitu. Nah, sebagai santri, jiwa kepemimpinan ini bisa kita mulai dari hal-hal yang paling dekat dengan diri kita sendiri. Yang paling dekat dengan diri kita sendiri yaitu memimpin diri sendiri gitu. Namanya self leadership. Nah, di situ ada perkataan, saya mengutip dari John Calvin Maxwell ya. Beliau itu salah satu penulis atau pembicara dari Amerika Serikat. Beliau mengatakan setiap orang adalah pemimpin. Mulailah dari memimpin dirimu sendiri. Nah, di sini kita bisa mulai self leadership dengan mendisiplinkan diri. Jadi disiplin dalam menjalankan ibadah wajib dan sunnah, kemudian disiplin dalam belajar, dan juga disiplin dalam mengatur waktu harian. Jadi schedule harian kita itu harus bisa mengaturnya ya dengan disiplin. Kemudian yang kedua ada tanggung jawab pada diri. Jadi bertanggung jawab penuh atas kebersihan diri, ini juga termasuk tanggung jawab. Jadi jangan pakaian, jangan compang-camping, kemudian jangan jarang mandi gitu ya. Kita harus tanggung jawab atas kebersihan diri kita sendiri. Kemudian juga tanggung jawab atas kerapihan kamar dan juga tanggung jawab atas barang-barang pribadi. Yang ketiga, kita bisa mulai self leadership ini dari inisiatif. Jadi kita itu harus ambil inisiatif untuk melakukan kebaikan. Jangan nunggu disuruh gitu, jangan nunggu arahan. Jadi kalau ada kebaikan kita harus inisiatif untuk melakukannya. Seperti merapikan tempat tidur. Contohnya ada sandal yang kurang rapi, ya kita rapihkan, kita harus inisiatif. Kemudian ada sampah, kita ngelihat sampah di jalan, ya kita inisiatif untuk mengambil dan membuangnya ke tempat sampah. Ini juga inisiatif juga kalian sebagai santri di sini mungkin ada tamu yang kebingungan ya, jadi kalian harus nanya, inisiatif buat nanya ada keperluan apa Pak Ibu gitu biar dibantu kayak gitu ya. Kemudian yang terakhir memanajemen waktu. Jadi kita harus bisa memanage waktu belajar, kita harus bisa memanage waktu istirahat, kita juga harus bisa memanage waktu ibadah. Jangan sampai kita telat ibadah kemudian jadi keteteran semuanya. Dan juga kita harus bisa memanage kegiatan ekstrakurikuler contohnya dengan efektif. Nah,
Contoh self leadership yang lain apa nih? Saya nanya nih. Yang ada di otak kalian yang bisa dimulai dari self leadership itu apa? Apa ayo? Ya, apa? Percaya diri. Betul, bisa itu. Yang lain? Ada yang lain? Ya, Fadil. Betul, mampu mengendalikan ego. Bagus. Ya, itu tadi apa? Rendah hati. Ya, bagus. Ada lagi yang lain? Kalau menurut Ikhwan apa, Ikhwan? Self leadership yang harus dimulai. Betul. Nah, ini bagus nih. Meningkatkan diri sendiri ya, dalam hal apapun. Kemudian karena kita di pondok, kita juga harus mengikuti kepemimpinan di lingkungan pesantren. Jadi kita tuh harus berani bersuara untuk kebaikan, sampaikan pendapat, sampaikan pendapat atau ide kalian dengan sopan dan beradab, berani mengingatkan satu sama lain dalam kebaikan, dan juga mencegah kemungkaran ya, dan menyampaikannya dengan cara yang bijaksana. Gitu. Jadi amar ma'ruf nahi mungkar. Kemudian juga bisa menjadi teladan. Jadilah contoh yang baik untuk teman-teman yang sebaya maupun adik kelas, baik dalam ibadah, mau dalam akhlak ataupun semangat belajar. Nah, ini kalian kan kelas 12 ya. Nah, ini kalian harus jadi teladan buat adik-adik kelas kalian. Jangan sampai malah nyontohin yang gak baik ke adik-adik kelas. Kemudian juga aktif berorganisasi. Kalian bisa mengikuti kegiatan organisasi ya. Contohnya kayak Isma'u. Ini Isma'u semua. Isma'u semua ya, Isma'u semua. Kemudian bisa ikut OSIS. Ada yang OSIS di sini? Ada ya. Nah, itu OSIS semua ya. Masih banyak lagi lainnya ya. Soalnya disinilah kalian itu bisa melatih kemampuan berorganisasi, kemudian bisa melatih bekerja sama dan juga bisa melatih untuk memimpin. Kemudian yang terakhir ada membangun kerjasama atau teamwork. Belajar bekerja sama dalam kelompok, kemudian saling mendukung, menghargai perbedaan pendapat, dan juga mencapai tujuan bersama-sama. Nah, kemudian kita lanjut. Nah, ini juga gak kalah penting, kita harus meningkatkan ilmu dan akhlak. Ada Ikhwan ya di situ ya. Ini gak kalah penting. Jadi ilmu yang pertama. Nah, di situ ditulisin kepemimpinan tanpa ilmu tuh ya bagaikan nahkoda tanpa peta gitu. Jadi kapalnya jalan cuman ya gak ada tujuan. Niatnya mau ke Australia, malah melipir kemana gitu kan. Jadi teruslah kalian tuh menuntut ilmu agama ataupun ilmu umum dengan sungguh-sungguh. Jadi yang saya sampaikan tadi, jangan pernah kenyang dengan apa yang kalian punya saat ini. Terus gali kemampuan kalian, terus gali potensi diri kalian. Karena ilmu akan membimbing kalian dalam mengambil keputusan. Kemudian yang kedua, akhlak ya. Akhlak mulia adalah mahkota seorang pemimpin. Nah, ini. Jadi kita sebagai pemimpin ya, jiwa pemimpin, menimbulkan jiwa pemimpin tuh harus menjaga lisan. Kemudian sikap kita harus dijaga dan juga hati kita harus dijaga. Karena seorang pemimpin yang berakhlak akan dicintai dan dihormati. Seperti yang tadi salah satu sifat dari Muhammad Al-Fatih itu sangat menjunjung tinggi akhlak dalam kemenangan. Nah, jadi
setelah Al-Fatih ini menaklukkan Konstantinopel, Muhammad Al-Fatih ini tidak membalas dendam, tidak menghancurkan kota, dan tidak memperlakukan penduduk Kristen secara buruk. Muhammad Al-Fatih ini sangat menghormati tempat ibadah dan juga menjamin keselamatan seluruh warga. Nah, jadi kekuatan terbesar seorang pemimpin itu bukan hanya dalam menang, tapi dalam mengendalikan diri saat menang. Ya. Jadi Abah juga udah sampaikan ini hadis yang tadi malam disampaikan oleh Abah ya. Kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyatihi. Setiap kalian adalah pemimpin dan setiap pemimpin akan dimintai pertanggungjawaban atas apa yang dipimpin. Nah, kalian ini kan santri-santri ini aset yang sangat berharga bagi umat dan bangsa. Di pundak kalianlah harapan akan lahirnya generasi pemimpin yang berakhlak mulia, kemudian berilmu dan juga peduli terhadap sekitar. Tapi membangun jiwa kepemimpinan ini bukanlah sebuah hal yang mudah ya. Jadi kita nggak bisa menggapai jiwa kepemimpinan ini dalam waktu semalam atau 2 malam. Jadi membangun jiwa kepemimpinan ini memerlukan perjalanan yang panjang dengan kesungguhan, kesabaran, konsistensi dan juga doa. Jadi kita harus sungguh-sungguh untuk bisa menggapai jiwa kepemimpinan yang baik dan benar. Nah, kita bisa mulai dari hal-hal kecil, dari diri kita sendiri dan juga lingkungan terdekat kita. Jadikan Rasulullah SAW itu role model utama kita, dan juga jadikan tokoh-tokoh yang sudah kita bicarakan tadi juga menjadi role model ya. Pahami setiap akhlak dan juga pahami setiap keputusan-keputusan yang telah beliau-beliau ambil, lalu terapkan di kehidupan kita sehari-hari. Insya Allah dengan kita meneladani Rasulullah atau kita meneladani tokoh-tokoh yang sudah kita sampaikan tadi, kalian akan tumbuh menjadi pemimpin-pemimpin yang hebat. Kalian akan menjadi pemimpin yang seperti sifat Rasul tadi, siddiq, amanah, tabligh, fatona, yang bisa membawa keberkahan bagi diri sendiri, bisa membawa keberkahan bagi keluarga, bagi umat, bagi bangsa dan juga agama. Nah, mungkin sekian saja yang bisa saya sampaikan karena ini juga waktunya udah sore ya. Jadi saya persingkat tadi. Semoga kita semua senantiasa diberikan kekuatan oleh Allah, diberikan petunjuk untuk meneladani Rasulullah atau tokoh-tokoh yang baik dalam kepemimpinannya. Dan semoga kita semua menjadi pemimpin yang baik, pemimpin yang jujur, pemimpin yang bermanfaat bagi umatnya di masa yang mendatang. Semoga kita semua menjadi orang yang sukses di dunia maupun di akhirat. Mungkin sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih atas materi yang telah beliau sampaikan. Semoga apa yang beliau sampaikan tadi dapat bermanfaat buat kita semua. Amin ya rabbal alamin. Untuk kesimpulan pada materi sore kali ini, yakni seorang pemimpin itu diibaratkan seperti nahkoda di sebuah kapal. Kepemimpinan adalah kemampuan seseorang untuk memengaruhi dan mengajak orang lain untuk bekerja sama dengan baik. Ciri-ciri pemimpin yang baik: pertama, bertanggung jawab; kedua, amanah; tiga, mampu berkomunikasi dengan baik; yang keempat, dapat memotivasi; yang kelima, menjadi teladan bagi orang lain; dan yang keenam, memiliki visi, misi, dan arah yang jelas untuk kedepannya. Poin selanjutnya, cara meningkatkan jiwa leadership. Yang pertama, mendisiplinkan diri; yang kedua, tanggung jawab pada diri sendiri; yang ketiga, mempunyai sifat inisiatif.
Terus selanjutnya memanajemen waktu. Dan yang terakhir, tingkatkan ilmu dan akhlak, karena pemimpin tanpa ilmu bagaikan nahkoda tanpa peta, dan akhlak mulia adalah mahkota seorang pemimpin. Baik, untuk acara pada sore kali ini kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Saya selaku moderator pamit undur diri. Bila ada sepatah dua patah yang tidak berkenan di dalam hati, mohon dimaafkan. Saya akhiri. Syukran kasiran ala ihtimamikum. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.